Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kali ini saya ingin membahas terkait penjadwalan job shop. Ya, penjadwalan job shop ini berbeda dengan pro shop ya. Jadi, kalau penjadwalan job shop ini, dia urutan pekerjaannya tidak unidirectional. Maksudnya adalah uh, urutannya tersebut dia memiliki routing tersendiri gitu. Jadi indeks yang umum digunakan dalam penjadwalan job shop adalah indeks IJK. Nah, seperti itu. Nah, kemudian jadi I ini melambangkan sebagai job, kemudian J ini melambangkan sebagai operasi, lalu K ini melambangkan sebagai mesin. Jadi kalau di dalam job shop itu pasti akan ada indeks IJK ya, I sebagai job, J sebagai operasi, dan K sebagai mesin. Nah, jadi ini digambarkan seperti ini ya. Misalnya saja, itu kita ada job masuk atau WIP masuk di sini yang harus diproses di dalam mesin satu. Ya, setelah WIP-nya ini selesai, dia akan dilanjutkan ke mesin berikutnya. Nah, namun mesin satu ini juga bisa mengerjakan job baru kemudian selesai. Tergantung job baru ini hanya satu operasi atau dua operasi seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di dalam flow shop itu kan indeksnya hanya IJ saja ya, dan menggunakan waktu prosesnya itu TIJ. Jadi waktu proses job I di mesin J. Kalau misalnya kita menggunakan job shop tadi ya, I sebagai job, J sebagai operasi, K sebagai mesin. Nah, si job shop ini akan memiliki namanya routing waktu proses. Nah, routing waktu proses itu dibuat tabel seperti ini ya. Jadi misalnya job 1 itu J1, job 2 J2, job 3 J3 sampai job I gitu atau job N. Nah, lalu di sini mesinnya bisa di mesin 1, mesin 2 dan seterusnya. Nah, lalu simbol untuk waktu proses TIJ di sini adalah TIJK, yaitu waktu proses atau waktu operasi ke C, operasinya ke C untuk memproses job ke I di mesin K. Nah, artinya seperti itu. Jadi, waktu operasinya ke berapa untuk memproses job I di mesin K. Nah, di sini sebagai contoh ya, kalau di job shop itu kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada routing waktu proses dan juga routing mesin. Nah, kalau di routing proses itu bacanya seperti ini. Jadi misalnya ada waktu prosesnya untuk T233. Jadi maksudnya adalah waktu proses di job 2 ya. Kemudian di operasi yang ketiga, operasi 3 ini. Kemudian di mesin 3, waktu prosesnya 4. Jadi di mesin 3, ini kan job 2, operasi 3, itu kan mesin 3. Nih, nah ini adalah waktu prosesnya adalah 4. Ya. Lalu misalnya T313, ya, T313 artinya job 3 ini operasi pertama di mesin 3, waktu prosesnya adalah ya job 3 di operasi pertama di mesin 3 di sini adalah 3. Jadi waktu prosesnya 3. Jadi tergantung kita melihatnya, itu pertamanya kita lihat di routing mesin dulu. Di routing mesinnya itu di mesin berapa, baru nanti kita lihat di waktu proses. Yang kita lihat adalah job dan operasinya. Jadi kalau misalnya T313 yang kita lihat T31 dulu. T3 job 3 operasi 1 ya. Kalau di routing mesin berarti di sini mesin 3. Tapi kalau di routing waktu proses, jadi saat 31 ini job 3 operasi 1, maka waktu prosesnya 3. Seperti itu. Jadi tergantung mau dilihat di routing mesin atau routing waktu proses. Nah,
Lalu untuk jenis penjadwalan job shop di sini itu ada 3. Yang pertama itu jadwal semi aktif, kemudian jadwal aktif dan jadwal non delay. Yang saya ingin bahas di sini adalah untuk jadwal semi aktif dulu. Jadi penjadwalan job shop semi aktif itu kita lihat di sini, misalkan ada contoh seperti ini. Jadi ada routing waktu proses seperti ini dan juga ada routing mesinnya seperti ini. Nah, kenapa dikatakan jadwal job shop semi aktif? Itu maksudnya adalah di mana set jadwal di mana tidak ada satupun operasi yang dapat dikerjakan lebih awal tanpa mengubah urutan. Nah, jadi misalkan saja urutan prosesnya itu adalah 4, 3, 2, 1 seperti ini ya. Misalkan didapatkan urutan prosesnya itu job 4 dulu dikerjakan, baru job 3, selanjutnya job 2, lalu job 1. Nah, dengan urutan job seperti ini, maka ya kalau digambarkan dalam bentuk ganchart adalah seperti yang dilihat di dalam layar ini. Jadi di sini 4 dulu, 4, 3, 2, 1 ya, urutannya sudah benar. Lalu setelah mendapatkan ganchart seperti ini, kalau misalnya kita mau lihat jadwal semi aktifnya, kita harus lihat dulu pertama, lihat apakah ada waktu tunggu atau slack time pada setiap mesin. Kalau kita lihat dari operasi pertama ini saja, ini kan yang dia kerjakan adalah job 4 ini. Nah, job 4 ini, kalau kita lihat, kalau di mesin 3 setelah job 4 kan job 3, di sini berurutan ya prosesnya. Lalu kalau di mesin 2 itu adalah slack time sebesar ini. Kalau di mesin 1 ada slack time atau waktu tunggu sebelum mulai proses di job berikutnya ada sekitar segini. Nah, kemudian kita lihat cek apakah di mesin tersebut terdapat operasi pertama. Ya, kita lihat. Karena di sini yang memiliki slack time ya ada di mesin 2 dan 1 yang cukup lebar, di sini ada 2. Nah, kita lihat dulu apakah di mesin 2 ini ada pekerjaan yang bisa dimulai di operasi pertama. Nah, kalau kita lihat di sini job 3 ini berada di operasi yang kedua ya, karena ini operasi pertamanya ada di mesin 3 lalu di mesin 2. Jadi ini adalah operasi kedua. Jadi bukan ini yang kita geser. Tidak bisa, karena kalau yang job 3 kita geser artinya adalah di operasi pertama di job 3 kita juga harus menggesernya ke kiri, dan artinya ya ini yang job 4 di mesin 3 juga harus maju lagi ya. Seperti itu. Nah, itu akan merubah waktu mulainya di job 4. Nah, kalau misalnya job 2. Nah, job 2 ini itu merupakan operasi pertama. Nah, ini bisa kita lakukan. Kita bisa geser pindah ke sini nantinya. Bisa kita coba dulu. Lalu selanjutnya ini job 1 ini merupakan operasi yang kedua, jadi bukan. Untuk yang mesin 1 ini yang merupakan operasi pertama adalah, kalau kita lihat adalah job 1. Job 1 ini merupakan operasi pertama. Artinya kita bisa mencoba untuk menggesernya di select time di sini. Nah, lalu kita lihat. Jadi di sini kita harus mengecek satu persatu. Apabila kita geser untuk operasi 2, nanti dia akan mendapatkan max span-nya berapa. Nah, kalau kita geser operasi yang job 1 ini, maka akan mendapatkan max span berapa. Nah, jika kita hitung, itu yang paling minimal adalah saat kita menggeser saat mulai dari job 1 ini. Nah, job 1 ini kita bisa geser di sini. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi ini kita geser ke sini, artinya setelah job
job 4 di mesin 1 ini lalu lanjut ke job 1 di mesin 1. Ya, baru nanti kita bisa lanjut operasi yang keduanya di mesin 2 ya setelah job 2. Nah, ini baru melanjutkan setelah job 1 selesai di mesin 2 bisa lanjut waktu mulai di job 1 di mesin 3 seperti itu. Jadi ada pergeseran. Ingat bahwa ketika membuat gancar kita harus melihat waktu mulainya dan waktu selesai. Artinya ya operasi setelahnya, operasi kedua atau ketiga selanjutnya itu tidak bisa mulai jika operasi yang sebelumnya itu belum selesai. Jadi tidak bisa overlap. Jadi harus waktu mulai ya ini harus pas saat waktu mulai untuk operasi berikutnya. Jadi waktu mulai untuk operasi berikutnya harus lebih besar daripada lebih sama atau lebih besar. Jadi tidak bisa kurang dari waktu selesainya operasi sebelumnya ini. Jadi misal operasi 1, ini operasi 2. Nah, seperti itu. Karena ini penting ketika nanti membuat gancar, kan tidak bisa memulai operasi kedua jika operasi pertamanya belum selesai. Secara logika seperti itu. Tidak bisa kita melakukan pengelasan ya ketika proses pemotongannya belum selesai. Jadi kita tidak bisa melanjutkan proses jika proses pertamanya belum selesai. Jadi perlu diingat ketika membuat gancar harus teliti saat kita menggambarkan waktu mulai dan waktu selesai dari operasi tersebut. Nah, lalu sekarang kita masuk ke penjadwalan job shop yang jadwal aktif. Nah, untuk yang jadwal aktif ini saya akan buatkan dalam bentuk Excel chart, dalam bentuk Excel, dokumen Excel. Jadi untuk penjadwalan job shop yang jadwal aktif itu kita menggunakan algoritma ya. Dan untuk algoritma ini kita menggunakan beberapa notasi. Di sini ada PST. PST ini adalah jadwal parsial yang terdiri dari T buah operasi terjadwal. Oke. Lalu ST adalah set operasi yang dapat dijadwalkan pada stage T setelah diperoleh PST. Kemudian CT adalah waktu tercepat operasi saat mulai dan RJ waktu tercepat operasi dapat diselesaikan. Jadi RJ itu sama dengan CJ ditambah TIJ. Dan TIJ ini adalah waktu proses pekerjaan atau job I pada operasi J. Nah, kalau kita lihat algoritmanya itu seperti ini ya. Terlihat agak rumit, tapi pengerjaannya tidak serumit itu ya. Jadi saya kira langsung saja ke contohnya. Ya, nanti ini adalah mengacu langkah-langkah pada algoritma di sini ya. Oke. Jadi step pertama tentukan T sama dengan 0. Oke, sebentar, kita lihat contohnya dulu. Jadi di sini contohnya ada routing mesin seperti ini. Ini job I, ada 4 job dan ada 3 operasi. Jadi setiap job memiliki 3 operasi. Kemudian ini routing waktu prosesnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke step pertama. Tentukan T sama dengan 0 dan kemudian mulai dengan PS0 sebagai jadwal parsial 0. Tentukan seluruh operasi tanpa predesesor sebagai S0. Jadi maksudnya tanpa predesesor, tanpa pendahulu sebelumnya. Jadi kita masuk ke penjadwalan di operasi yang pertama. Jadi kita lihat. Untuk mengerjakannya kita perlu membuat tabel seperti ini ya. Tabelnya akan seperti ini untuk penjadwalan job shop yang jadwal aktif. Kelihatan kayaknya ini lebih besar. Nah, lalu kita lihat di sini di step pertama, tentukan T sama dengan 0 yang mulai dengan PS0. Oke. Kita lihat nih stage pertama, kita ketik 1 seperti ini ya. Kemudian di mesin sini waktu mulainya masih
Waktu mulainya masih 0 karena mesinnya masih belum jalan. Jadi masih 0. Lalu ST-nya di sini adalah jadwal operasi yang tersedia. Tadi ST adalah set operasi yang dapat dijadwalkan pada stage-stage setelah operasi ST. Jadi ini yang bisa dijadwalkan. Nah, sekarang kita lihat bahwa si job ini tentunya bekerjanya dimulai dari operasi yang pertama. Ya kan, karena dia harus mulai dari operasi yang pertama, artinya kita lihat routing mesinnya dulu. Nah, kita lihat yang operasi pertama ini. Nah, ini adalah ST. Bagaimana caranya menulis? Ya, kita lihat untuk ST ini, makanya kita tulis 1, 1, 1. Maksudnya adalah job 1, operasi 1 di mesin 1. Nah, seperti ini. Jadi 1, 1, 1. Nah, lalu gimana dengan job yang kedua? Job yang kedua itu di operasi yang pertama. Ya, kalau kita tulis untuk notasi ST-nya adalah 2. Di sini 2, 1, 2, 1, kemudian di mesin 2. Oke, seperti ini. Nah, jadi 2, 1, 2. Kemudian ini 3, 1, 3. Ini 3, 1, 3 ya, karena job 3 operasi pertama di mesin 3. Lalu yang ini 4, 1, 2. 4, 1, 2. Jadi job 4 operasi pertama di mesin kedua. Jadi ingat bahwa ST di stage yang pertama, T sama dengan 0 di sini. ST-nya adalah di operasi yang pertama ini ya. Di routing mesin yang operasi pertama ini. Jadi kita lihat ini 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, seperti itu. Nah, terus lalu kita lihat ini ya. Sekarang kita lihat. Nah, lalu kita lanjut di sini. Kemudian kita isi nih cara isi CJ. CJ ini apa ya? Ini kayaknya saya buat agak supaya terlihat. Oke, CJ ini apa? Nah, CJ ini adalah tadi waktu tercepat operasi dapat mulai. Nah, operasi dapat mulai di operasi pertama tentunya di T sama dengan 0 kan. Dia belum mulai. Jadi waktu mulainya masih 0. Oke, ini 0. Lalu di sini adalah TIJ. TIJ ini adalah waktu proses. Untuk mengisi ini kita lihat routing waktu prosesnya. Sekarang kita lihat kalau job 111, job 1 operasi 1, sini job 1 operasi 1, maka waktu prosesnya adalah 4. Sini 4. Lalu ini job 2 operasi 1, waktu prosesnya 1. 1. Ini job 3 operasi 1, waktu operasinya 3. Lalu ini job 4 operasi 1, waktu prosesnya adalah 3. Oke, lalu RJ di sini adalah waktu selesainya ya. Waktu tercepat operasi dapat diselesaikan. Waktu tercepat operasi dapat diselesaikan. Jadi RJ ini sama dengan waktu mulai ditambah waktu prosesnya TIJ. Ini 0 ditambah 4 sama dengan 4. Nah, dan kita tarik seperti ini. Lalu, perintahnya selanjutnya adalah kita lihat. Nah, tentukan step 2 ini. Tentukan R bintang minimal dari RJ, CST, dan mesin bintang. M bintang yaitu sebagai mesin yang dapat merealisasikan R bintang. Jadi, tentukan R bintang itu sama dengan minimalnya dari RJ sama JEST. Jadi, coba kita lihat. Waktu tercepat bisa mulai di sini untuk operasi berikutnya itu berapa? Jadi kita cari nilai RJ ini sama dengan adalah min
waktu tercepat, waktu yang paling kecil di antara keempat RJ ini. Nah, yang tercepat adalah 1. Ya. Karena 4, 1, 3, 3 yang paling cepat 1. Oke. Kemudian, lalu kalau yang kita pilih ini kan, yang kita pilih kan yang ini, yang paling cepat. Lalu M bintangnya berapa? M bintangnya adalah di sini. Kita lihat dengan operasi 212. Kita lihat di routing mesin, operasi 2, mesin 1, job 2, operasi 1, ada di mesin 2. Jadi di sini M bintangnya adalah 2. Nah, PST ini yang dijadwalkan jadinya apa gitu. Yang kita pilih tentunya. Yang kita pilih adalah yang memiliki waktu mulai yang paling cepat tadi. 1 ini. Jadi PST-nya adalah 212. Nah, 212 seperti ini. Oke. Nah, ini kita lakukan terus sampai semua jadwalnya terjadwalkan ya. Di sini semua terjadwalkan setiap routing mesinnya. Nah, lalu langkah selanjutnya nih. Kan kita masih lanjut. Nah, ini di stage 2. Sekarang kita lanjut di stage 2. Stage 2. Nah, jadi sebelum kita masuk ke stage 2, kita gambar sekalian saja di gancar sini untuk mempermudah kita ya. Jadi kalau kita gambar, ini PST-nya kan 212. Tadi adalah job 2. 212 ini artinya adalah job 2. Ya, job 2 di sini. Operasi pertama di mesin 2. Ya, ini kan mesin ya. Ini adalah mesin dan ini adalah waktu. Nah, seperti ini. Ini mesin 1, mesin 2, mesin 3. Karena ini 212 adalah di mesin 2. Jadi kita taruh di sini. Anggap saja job 2 itu kita berikan warna kuning. Oke. Itu waktu mulainya 0, waktu selesainya 1. Jadi dia di sini ya. Nah, seperti ini. Ini 212. Nah, kita gedekan sedikit. Nah, ini 212. Lalu kita lanjut ke stage yang kedua. Kita lihat ya. Ini oke, seperti ini kuning nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang kita lihat ini kan ada mesin tadi, mesinnya ada 1, 2, 3 kan. Nah, yang mesin yang sudah jalan itu kan mesin 2. Artinya di mesin 1 masih belum jalan. Artinya dia waktu mulai paling cepat masih 0. Kemudian di mesin 2 dia baru bisa mulai ya setelah operasi ini selesai karena mesin 2-nya digunakan oleh 212 ini. Sehingga mesin 2 ini waktu mulai paling cepat adalah sama dengan di sini ya, adalah 1. Karena dia mesin 2-nya sudah digunakan duluan, sehingga dia untuk operasi selanjutnya di stage 2 ini, dia baru bisa mulai lagi di waktu 1. Coba kita lihat gambar ini. Artinya, kalau kita lihat gambar seperti ini, kalau di mesin 1 kita masih bisa mulai di T sama dengan 0. Kalau di mesin 3 masih bisa lah T sama dengan 0 ya. Tapi kalau misalnya di mesin 2, ini kita baru bisa mulai setelah operasi 212 selesai. Jadi di waktu ke-1 ini. Di sini. Jadi seperti ini cara mengisinya. Lalu kita kita isi lagi ST-nya ini. ST-nya caranya gimana ya? Kita lanjutkan. Ya, kalau ini operasi 111 ini masih belum jalan ya. Jadi kita masih sama. Seperti ini. Nah, yang sudah jalan ini 212. Kita lihat 212 ini operasi pertamanya sudah selesai. Jadi setelah operasi pertama, kita lanjut ke operasi yang kedua. Jadi harusnya 2 berapa? Tergantung kita lihat routing mesin. Kalau job 2, operasi 2, nah ini ya job 2, operasi 2, maka di sini routing mesinnya dia di mesin 1.
Jadi di sini adalah 221. Nah, seperti itu. Ya, ini kelanjutannya. Lalu yang sisanya masih sama karena yang job 3, job 4 masih belum mulai. Jadi di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini masih sama untuk yang job 3 dan 4. Nah, oke, kita lanjut. Nah, sekarang waktu mulainya berapa? Nah, kalau di 111 ya, di mesin 1 ini kan 111 artinya kan nilai 1 di akhir angkanya ini kan mesin. Di mesin 1 ini kan waktu mulainya masih 0. Oke. Kemudian kalau di mesin 1 ini kan 221, di mesin 1 dia bisa mulainya di 0. Oke, lalu yang 313 di mesin 3 itu juga waktu mulai di sini 0. Kemudian nah ini 212 di mesin 2, karena ini waktu mulai paling cepatnya ini 1, ya ini 1. Ya kita lihat di sini ya. Lihat di sini atau lihat di gancatnya. Lalu waktu prosesnya kita lihat di routing mesin. Nah, kita lihat. Kalau 1 ini waktu prosesnya 4. Oke, ini 4 ini. Kemudian 2 21 22 ini kan job 2, operasi 2. Waktu prosesnya 4 ini. Kemudian nih job 3, operasi 1, waktu prosesnya 3. Ini job 4, operasi 1, waktu prosesnya 3. Jadi tergantung kalau kita mencari data untuk waktu proses, ya kita ambil dari routing proses. Kalau cari urutan proses, ambil di routing mesin, seperti itu ya. Jadi sini RJ-nya, ya kita tinggal tambahkan aja. Jadi waktu mulai tambah waktu proses, ketemunya RJ. Lalu di sini kita tentukan si R bintang. R bintang tadi adalah waktu yang paling cepat bisa mulai operasi berikutnya. Jadi minimal dari keempat ini. 4, 4, 3, 4 ini. Ya minimalnya adalah waktu selesainya di RJ-nya di 3. Di 3 ini di operasi 313. Di job 313. Oke, ini berada di mesin 3. Ya, karena 313 ya job 3 operasi 1 mesin 3. Oke, jadi PST-nya adalah 313 ini yang terpilih. Oke, seperti ini. Nah, betul ya. Lalu dari sini kita gambarkan. Jadi untuk mesin 3 ya, ini kan mesin 3 ini. Mesin 3 ini kita mulai operasi 313 waktu mulainya dari 0 sampai 3 ya. Di 0 sampai 3 di sini. Misalnya ini adalah hijau. Kita buat seperti ini. Ini 313. Nah, seperti ini. Nah, ini mulai dulu. Kemudian kita lanjut lagi stage 3. Oke. Saya akan lanjut lagi stage 3. Stage 3 kita lihat mesin 1. Mesin satunya masih belum jalan ya. Yang sudah jalan mesin 2 dan mesin 3. Jadi dia masih 0. Sini update-annya. Terus ini kita update yang mesin 2, itu masih sama. Masih sama 1. Nah, sekarang yang mesin 3, kita update waktu mulainya menjadi 3 karena dia sudah jalan operasi 313 ini. Jadi dia baru bisa mulai mesin 3 itu setelah 3 ya. Nah, seperti ini. Lalu kita carikan lagi ST-nya. ST-nya itu kita lanjut. Nah, kalau yang operasi job 1 ini masih belum jalan, jadi masih sama 111. Kemudian yang ini 221 ini masih sama karena dia nggak jalan. Yang jalan ini 313. Jadi 313 jalan di operasi yang kedua. Di 32 kita lihat routing mesin ya. Untuk job 3 ini
Operasi yang kedua itu di mesin 2. Jadi 322. 322 seperti itu. Ini job 4-nya belum jalan, jadi tetap 412. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat waktu mulainya jadi berapa ya. Ini kan 111 di mesin 1 masih 0. Oke, ini 0. Ini 221 mesin 1 jadinya masih 0 waktu mulainya. 322 di sini waktu mulainya 1. Ya, 1. Ini juga 412 waktu mulainya 2. Nah, waktu mulainya 1. Sorry. Jadi waktu prosesnya kita lihat di routing waktu proses untuk 111 ini 4, kemudian 221 22 ini 4, kemudian routing job 3 operasi kedua ini 2, kemudian 41 job 4 operasi 1 ini 3. Lalu RJ-nya sama dengan tinggal ditambahkan seperti ini. Lalu kita lihat di sini waktu yang paling cepat bisa mulai adalah 3 ya. Karena ini kan 4434. Ini yang paling cepat bisa mulai di angka 3 ini. Sehingga yang kita jadwalkan adalah 322 ini ya. Jadi 322 di mesin 2 ya. Mesin 2 di sini PST-nya adalah 322. Oke. Lalu kita gambar nih 322. Kita lanjut di operasi yang kedua. Jadi 322 di mesin 2 berarti di sini. Nah, coba sekarang ini kita lihat bahwa kalau seperti ini, nah ini kan sekalian kita cek. Makanya kita penting sekali untuk membuat, setelah kita membuat tabel seperti ini, langsung kita gambarkan dalam bentuk gancar. Nah ini kan kelihatan bahwa ini nggak cocok. Dalam artian, ini kan operasi 322. Operasi job 3, operasi nomor 2 di mesin kedua. Oke, mesin 2 memang sudah bisa mulai di waktu mulainya 1. Di sini udah benar. Tapi kalau kita lihat operasi yang kedua untuk job 3 ini, dia baru bisa mulai di waktu ketiga. Ya, karena dia selesainya di selesainya di waktu ketiga ini, waktu ketiga. Nah, jadi harusnya di sini kita harus revisi lagi ya di waktu mulainya. Jadi harus teliti bahwa ketika dia itu merupakan urutan proses dari job sebelumnya, maka dia harus waktu mulainya operasinya ini harus lebih besar daripada operasi sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Kan ini 313. Operasi berikutnya adalah 323. Kalau saya jadwalkan seperti ini tadi, waktu mulainya 1, dia di sini misalnya 1 sampai 3. Nah, misalnya dia di sini. Ini adalah 323, itu kan tidak mungkin ya, karena ini 322 ini kan tidak mungkin, karena kan operasi 322 ini baru bisa mulai kalau 313 sudah selesai. Jadi harusnya dia mulainya di area sini. Ya, di area sini, bukan di sebelumnya. Jadi ini kita cek ulang, kita revisi waktu mulainya untuk yang 322. Sehingga CJ-nya di sini waktu mulainya adalah, kita lihat dulu. Waktu mulainya adalah
mana yang paling besar maksimal dari waktu selesai operasi sebelumnya. Jadi yang ini kan 322. Jadi operasi sebelumnya adalah 313 ini, waktu selesainya di 3 ini antara 3 dengan waktu mulai dari mesin. Waktu mulai dari mesin. Ini kan mesinnya di 2, mesin 2-nya mulainya di angka 1. Nah, seperti ini. Sehingga waktu mulainya menjadi 3. Lalu di sini waktu selesainya adalah 5. Sehingga kalau kita lihat R bintangnya menjadi bukan 322 ya, karena dia justru angkanya paling besar. Sehingga ini kita revisi dulu. Sehingga waktu yang paling cepat bisa mulai adalah 4. Nah, perhatikan lagi bahwa ini tadi saya ulangin yang 322 ini waktu mulainya kan tadi kan 1. Kita bisa mulai dari 1. Kita harus cari nilai maksimal antara ya waktu mulai di mesinnya itu 1 itu tadi dengan waktu mulai paling cepat untuk operasi berikutnya itu yang ini waktu selesainya di 313 ini adalah 3. Jadi waktu yang paling besar adalah 3, sehingga dia akan selesainya di 5. Lalu R bintangnya berapa? R bintangnya adalah yang tetap yang paling minimal di antara keempat ini adalah 4. Kalau kita lihat ini ada 3 ya yang memiliki angka yang paling minimal. Nah, kalau ada seperti ini, kita jadwalkan saja yang belum dijadwalkan, yang masih waktu mulainya masih 0. Waktu mulainya masih 0. Ya, bisa antara mesin operasi 111 atau 221. Nah, seperti itu. Nah, sebelum itu kita cek lagi ya. Ini ada juga yang operasi yang kedua. Ya. Ini yang 221. Itu waktu mulainya kalau kita lihat itu sama seperti yang 322. Jadi dihitung nilai maksimal dari waktu mulai di mesin satunya 0 dengan waktu selesai di operasi sebelumnya di 212 itu waktu selesainya di angka 1. Ya, sehingga dia 1 di sini. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini saya ada revisian. Ada revisi. Jadi di sini juga 221 ini adalah nilainya maksimal dari waktu mulainya dari mesin satunya ini 0 dengan waktu selesainya di operasi sebelumnya 212 ini adalah 1. Nah, seperti ini. Nah, ini masih belum berubah. Nah, ini sudah saya rubah. Ini tadi yang saya ubah yang 221 dan 322. Oke, ini sudah benar. Jadi, waktu yang paling cepat di sini adalah antara 4 ini. Nah, kalau kita lihat yang belum mulai adalah yang 111. Ini kan waktu mulainya masih 0. Nah, ini belum jalan ya ini mesin satunya. Jadi, kita jadwalkan saja yang mesin 1. Nah, seperti ini. Jadi, tadi salah. Oke. Nah, jadi yang kita jadwalkan M bintangnya adalah mesin 1. Kemudian PST-nya adalah 111. Nih. Kemudian sini kita gambar gancatnya. Untuk job 111, waktu mulainya 0, waktu selesainya 4. Nah, di sini. Ini misalnya warna oranye. Ini oranye bukan. Oke. Anggap aja ini biru aja. Oke, biru. 111. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut ke stage 4. Nah, ini sampai selesai. Kalau penjadwal itu kita harus sampai selesai dan kita harus teliti. Nah, untuk yang stage 4, kita lihat nih, mesin satunya sudah jalan. Jadi,
waktu mulainya di mesin 1 kita update ya. Jadi dia baru bisa mulai setelah satu-satunya selesainya itu di R bintang ini 4. Nah, seperti ini. Kalau ini mesin 2-nya masih sama. Ini 1 dan mesin 3-nya masih sama dengan yang di atas kanannya 3. Lalu di sini kita lihat karena satu-satu sudah jalan, kemudian kita lanjutkan ke operasi berikutnya satu-satu. Artinya kita lihat routing mesin untuk job 1 operasi yang kedua. Job 1 operasi yang kedua adalah 2. Jadi 1, 2, 2 ya. Jadi sini operasi selanjutnya 1, 2, 2. Kemudian sisanya itu sama ya. Ini sama dengan ini. Ini operasinya sama. Karena yang jalan tadi adalah yang 111. Oke. Nah, seperti ini. Nah, lalu ingat, kita harus cek dulu waktu mulainya ya, jangan sampai keselip kayak tadi. Kita lihat bahwa ini karena dia lanjutan dari operasi sebelumnya, maka ini nilainya adalah maksimal dari waktu mulai di mesin. Waktu mulai di mesin itu adalah 1 di sini dengan waktu selesai operasinya. Waktu selesai operasi 111 adalah 4. Sehingga maksimalnya dia bisa mulai adalah di waktu keempat. Oke, betul. Kemudian ini masih sama ini 2. Nah, kita lihat dulu. 221 ini ya. 221 ini kan dia ada di mesin 1. Kalau kita lihat ya, kalau waktu mulai dari mesinnya itu kan jadi maksimal itu 1. Tapi kalau kita lihat dari waktu mulai di operasinya itu adalah 1 di sini ya, 212 operasi sebelumnya. Nah, sehingga maksimal waktunya adalah 4. Jadi operasi 221 ini baru bisa mulai itu di waktu keempat. Iya, karena kan dia berada di mesin 1. Mesin 1-nya kan baru selesai di menit keempat ini. Oke, lalu yang 322 di mesin yang 2 itu masih sama ya. Ini baru bisa mulai ya setelah operasi 323-nya selesai. Ya. Ini angkanya masih sama seperti sebelumnya. Lalu yang 412 juga masih sama. Nah, sini lalu kita masukkan TIJ-nya 122 1 2, berarti ini waktunya adalah 3. 1 2 3. Oke. Terus ini 2 2 2 ini 4. Kemudian 3 2 2 3 2 ini. Kemudian 4 1 4 1 ini 3. Oke. Lalu di sini RJ-nya jadinya adalah total. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat waktu mulai paling cepatnya adalah ya 4 ya. 4 ini ada di RJ-nya 4 di Topros di job 412 sini, sehingga M bintangnya adalah 2, PST-nya adalah 412. Oke, sekarang kita buat 412 ini di mesin 2 di sini. Waktu mulainya adalah 1, selesainya 4. Selesainya 4. Berarti ini sampai sini kita kerjakan job 4. Job 4 misalnya orange. Ini 412. Oke, ini 412. Nah, kita lanjut lagi nih sampai stage sampai selesai. Masih lanjut. Kemudian nih stage 5.
Stage 5 berarti ini waktu mulai di mesinnya kita update ya. Di mesin 1 ya masih sama ya, 4. Paling mudah tuh lihat gancatnya ya. Kalau misalnya kita sudah pusing lihat kotak-kotaknya ini, kita lihat gancat. Mesin 2-nya ya kita update lagi. Karena dia sudah jalan 412, waktu selesainya 4, kita lihat di gancat nih baru selesai di menit keempat, jadi ini sama dengan 4 ya. Itu selesainya di job 412 ini 4. Kemudian kalau di mesin 3 ini sama dengan sesama 3. Nah, seperti ini. Lalu ST-nya ini masih sama ya. Kalau yang seperti ini kita masih buat sama, yang beda adalah yang sudah jalan. Jadi yang ini 412, yang harusnya di sini adalah 42. Routingnya untuk 42 adalah 423. 423 seperti ini. Nah, terus kita lihat lagi waktu mulainya. Yang di mesin 2. Oke. 122 dia kan maksimal antara mesin 2-nya itu 4 dengan waktu mulai operasi nya itu sama ya di 4 juga ini. Nih, waktu ya ini 4. Jadi di sini, nah di sini 4, jadi masih 4. Kemudian 221 waktu mulainya mesin satunya ya 4 ya, 221. Oke, 4. Kemudian 322 di mesin 2. Nah, ini kita lihat dia kan mesin 2-nya kan digunakan 412, selesai di 4. Antara 4 dan juga karena ini operasinya di job 3, di operasi pertamanya selesai di 3, tapi kan mesin 2-nya itu digunakan, jadi dia tetap baru bisa mulai di 4 ya, di 4. Jadi kalau kita buat matematikanya itu maksimal dari waktu selesai di mesin 2 ini 4, dengan waktu selesai di operasi yang 313 ini selesainya di 3 ini. Nah, ini kan 313 selesainya di 3. Sehingga maksimalnya adalah 4. Lalu yang 423 ini 423. Kita lihat maksimal dari mesin 3-nya. Mesin 3 baru bisa mulai di 3 dengan waktu selesai operasinya 412. Operasi sebelumnya kan 412. Itu selesainya di 4 ini. Lihat bintang 4. Sehingga waktu mulainya 4 paling cepat. Nah, waktu prosesnya ini tinggal diisi aja. 1, 2. Itu 2 ini 3. Kemudian 21, 22. Job 2. Operasi 2 ini 4. Ini 32 job 3. Operasi 2. 2. Job 4. Operasi 2, 3. Nah, sehingga waktu selesainya seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Lalu kita lihat waktu yang paling minimal adalah antara 78, 67 adalah 6. Ya, waktu mulai paling cepatnya adalah 6. Berarti sini ada di job 322 ini. Sehingga 322 kan angka terakhirnya 2, jadi yang bintangnya 2. PST-nya adalah ini 322. Nah, seperti ini. Lalu kita gambarkan di gancat.
3.22 waktu mulainya, ini kan di mesin 2 ya. Di sini di 4 sampai 6. Nah, di sini. Oke. Ini 3.22. Nah, seperti ini. Oke. Kita lanjut terus sampai semua dijadwalkan. Baik, lalu kita lanjutkan ke fase yang ke-6, ke stage 6. Stage 6 ini kita update seperti sebelumnya untuk setiap mesin. Ya, mesin 1, 2, dan mesin 3. Mesin 1 kita lihat bahwa di sini yang terjadi perubahan ada di mesin 2 ini, mesin 2. Jadi ini mesin satunya waktu mulainya masih sama ya, 4. Lalu untuk mesin 2-nya, karena ini tadi dia selesai di waktu keempat, lalu dijalankan operasi 322 ya, dari mulai waktunya 4 sampai dengan 6, maka waktu selesai waktu tercepat bisa mulai untuk di mesin 2 adalah ya maksimal dari 4 ini dengan waktu selesai di operasi yang ini 322. Jadi hasilnya adalah 6. Lalu untuk yang mesin 3, mesin 3-nya itu masih sama ya, 3 di sini. Nah, kemudian kita update sekarang sisa operasi yang akan kita jadwalkan. Ya, di sini yang sudah berjalan ada di operasi 322. Ya, setelah operasi 322, kita lihat di routing mesinnya 322. Lalu lanjut ke operasi 331 ya, 331. Jadi di sini itu untuk 122 sini masih sama 122. Karena dia kan tidak dijadwalkan di stage 5 ini. Lalu ini lanjut 221 juga masih sama. Kemudian yang ini baru dia lanjut operasi berikutnya. Tadi 331. Nah, ini 331. Lalu 423 ini masih sama 423. Nah, lalu ini waktu mulainya kita lihat untuk yang 122 itu kan dia di mesin 2 ya. 122 ini operasinya 122. Jadi angka terakhirnya itu menunjukkan mesin. Angka mesin. Jadi untuk yang 122 ini tadinya kan di stage 5 dia waktu mulainya 4, tapi kita lihat bahwa 122 itu ya waktu mulainya di mesin adalah 6. Oke, ya karena dia di mesin 2. Lalu untuk waktu mulai operasinya dia sudah bisa mulai sebenarnya di waktu keempat. Jadi dalam hal ini ya kita cari nilai yang paling cepat dia bisa mulai adalah nilai yang paling besar antara waktu mulai dia di mesin itu di mesin 2 itu 6 dengan waktu mulai dia saat operasi berikutnya itu di sini ya di 4 ini. Kemudian hasilnya adalah 6. Lalu ini adalah kemudian kita lanjutkan lagi untuk waktu mulai di operasi 221 ini di mesin 1 ya, untuk di mesin 1 itu masih sama ya,
Karena kan dia waktu mulai mesinnya itu di sini 4 dan juga waktu mulai operasi berikutnya juga 221 sini adalah 4. Jadi sini tetap 4. Kemudian untuk 331 kita lihat di sini waktu mulai operasinya untuk kalau kita lihat dari operasi sebelumnya yaitu 322 di sini kan dia baru selesai di 6 ya. Jadi kita cari nilai maksimal dari waktu selesai operasinya di sini adalah 6 dengan waktu mulai dari operasinya itu 331 di mesin 1. Jadi kalau dia di jalan di mesin 1 dia sudah bisa mulai di menit keempat, tapi kan karena operasi sebelumnya dia kan baru selesai di menit ke-6 ya di sini. Kan lanjutannya 331. Nah, jadi waktu tercepat dia bisa mulai adalah di angka 6 karena maksimal dari kedua nilai tersebut. Lalu kalau yang 423 ya kita lihat bahwa di sini mesin 3 ya mesin 3-nya ini adalah kita lihat mesin 3-nya ini nilainya 4 ya, waktu mulainya bisa mulai dari 4, tapi kalau dilihat dari waktu operasinya itu ini 3, tapi dari waktu operasinya itu adalah 4. Jadi nilai maksimal dari keduanya ya antara waktu mulai dari mesin, karena dia mesin 3 itu adalah waktu mulainya bisa mulai dari 3, kalau dari operasi itu mulainya dari 4, sehingga untuk 423 ini kita baru bisa mulai di menit ke-4. Oke, lalu di sini kita isi waktu prosesnya. Untuk 122 kita lihat di rutin proses 1, 2, 3. Oke, terus untuk 221 2, 2, 4. Kemudian 331 ini 3, 3, 3 ini. Kemudian 423 4, 2, 3. Oke, lalu kita hitung waktu selesainya. Kita jumlahkan antara waktu mulai dan waktu proses. Kita dapatkan di sini. Lalu di sini kita hitung untuk RJ yang paling minimal. Jadi waktu selesainya di sini paling minimal ya adalah kita cari sini adalah 7. Ya, 7 itu berada di operasi 423. Ya, job 423. Oke, jadi dia berada di mesin 3 ya. Mesin 3. Lalu ini yang dijadwalkan 423. Nah, seperti ini. Lalu kita buatkan gambar gancaknya. Ya, di mesin 3. Waktu mulainya 4 di sini sampai dengan 7. Nah, ini orange. Nah, ini 423. Oke, seperti ini. Nah, gambarnya seperti ini. Mulai dari 4 sampai 7. Lalu kita lanjut lagi ke stage berikutnya. Lanjutkan sampai semuanya selesai dijadwalkan ya. Sampai operasi terakhir. Kita masuk ke stage 7.
Di sini kita update lagi untuk waktu mulai untuk operasi berikutnya di setiap mesin, waktu bisa mulai operasinya untuk di mesin 1. Jadi di sini masih sama 4, kemudian mesin 2-nya sama 6. Nah, ini yang mesin 3-nya ini kan dia tadi sudah dikerjakan 423 di mesin 3. Jadi mesin 3-nya baru bisa kerja lagi setelah menit ke-7. Di sini kita update 7. Lalu untuk operasi yang sedia untuk dikerjakan ini masih sama 122, 221, kemudian 331, dan yang 423 ini yang 423 ini kita lihat 4 yang routing mesin 423, lalu dia lanjut ke 431 ya. 431. Oke, seperti ini. Lalu kita cari waktu mulainya. Kita lihat dulu. 122 waktu mulai di mesin. Ini kan nilai maksimal dari waktu mulai mesin di mesin 2 yaitu 6. Kemudian waktu mulai operasi untuk yang tersedia operasi selanjutnya di sini juga 6 ya. Sehingga di sini masih 6. Kemudian kalau operasi yang 221 kita lihat di sini waktu tersedianya juga dimulai dari 4, dan untuk operasi selanjutnya juga bisa dimulai dari 4 sehingga hasilnya 4. Lalu untuk yang 331 dia waktu mulai operasi di mesin 1 4, lalu operasi selanjutnya bisa dimulai setelah 6 ini ya. 6 di sini operasi selanjutnya. Kita harus lihat stage sebelumnya ya untuk mengecek waktu mulai. Nah, di sini 6. Lalu 431 ya nilai maksimal dari ya. Nih, jadi nilai maksimal dari waktu tercepat dari mesin 1 ini 4, sama dengan operasi selanjutnya. Operasi sebelumnya itu kan dia waktu selesainya di 7, ini 423. Nah, jadi ini. Jadi waktu mulai paling cepat untuk operasi 431 atau job 31 adalah 7, karena kan dia kalau di mesin 1 dia bisa mulainya di 4, sedangkan untuk operasi sebelumnya itu baru selesai di menit ke-7, sehingga kemungkinan yang dia bisa mulai adalah di menit ke-7 karena menunggu operasi 423 ini atau job 423 ini selesai. Kemudian kita isi waktu prosesnya. 122 331 43 43. Oke. Kemudian kita jumlahkan. Nah, di sini kita jumlahkan. Lalu ini sudah ada kita temukan seperti ini. Lalu kita cari nilai paling minimal dari waktu selesainya dari keempat jadwal ini. Nah, ini ada 8. Yang punya angka 8 ini ada 2 ya. Yaitu operasi 4 atau operasi 221 dan 431. Kita lihat dulu. Di mesin 1 sama di mesin
1, semua di mesin 1. Oke, kita lihat di sini kalau seperti ini, kita ambil yang waktu mulainya yang paling singkat. Jadi antara kedua operasi ini, yang paling singkat adalah 4 ini. Jadi jika ada waktu mulai, waktu selesainya ini ada 2 yang paling kecil, ya RJ. Ini kan nilai RJ. Nilai RJ-nya ini ada 2 atau lebih dari 1 yang paling kecil, maka pilihlah waktu mulai yang paling cepat. Jadi waktu mulainya ini paling mulai duluan. Nah, dari sini yang mulai duluan adalah 4, sehingga yang kita pilih antara 221 dan 431 adalah 221. Nah, jadi di sini yang akan kita jadwalkan adalah 221, di mesin 1, PST-nya adalah 221. Nah, kemudian kita gambarkan di gancat mesin 1, ya mulai dari 4 sampai 8. Mesin 1, mulai dari 4 sampai dengan 8, jobnya adalah 221. Oke. 221 ini kuning ya, job 2 ini saya berikan warna kuning, jadi di sini 221. Nah, dari waktu mulainya 4 sampai dengan waktu selesainya 8. Oke, lalu sekarang kita lanjut ke iterasi berikutnya, ke stage berikutnya. Di stage 8, ya karena ini belum selesai penjadwalannya, kita update lagi waktu mulai paling cepat dari setiap mesin. Kita lihat bahwa yang mesin 1 ini kan tadinya 4, lalu kita jalankan 221 sehingga dia baru bisa digunakan kembali di waktu ke-8. Jadi ini kita update untuk mesin 1-nya 8, kemudian untuk mesin 2-nya masih sama ya, 6, kemudian mesin 3-nya 7. Di sini 122 masih sama, lalu yang berbeda adalah 221 karena 221 sudah dikerjakan, sudah dijadwalkan, jadi setelah job 221 maka job 233, jadi operasi berikutnya di operasi yang ketiga 223 ini 233. Oke, 233. Lalu yang ini 331 masih sama, 431 juga. Lalu kita cari waktu mulainya. Nah, yang 122 ini kan di mesin 2. Mesin 2-nya masih sama ya, antara waktu mulai di mesin 2-nya 6 dengan waktu mulai yang dilihat dari operasi sebelumnya, di sini 6 juga. Lalu untuk 233 di mesin 3, kita lihat ya, nilai maksimal dari waktu mulai di mesin 3-nya itu kan bisa mulai di menit ke-7. Kemudian operasi sebelumnya selesai ini kan 221 selesai di 8 ini. Ya. Sehingga untuk 233 waktu mulainya adalah 8. Kemudian untuk 331 mesin 1, jadi ini di mesin 1 baru bisa mulai di waktu ke-8. Kalau dari operasi sebelumnya dia mulainya di 6 di sini ya. Jadi operasi 331 baru bisa mulai di
menit ke 8 karena dia mesin satunya baru bisa mulai di angka 8. Kemudian kalau 431 maksimal dari mesin satunya di sini juga 8 waktu mulainya. Kemudian kalau dilihat dari operasi sebelumnya 431 ini waktu mulainya adalah di 7. Sehingga waktu mulainya adalah 8. Sini kita isi waktu proses. Ini 3. Jadi ini menitnya di 3. Waktu proses. Oke, lalu kita cari waktu selesainya. Kita jumlahkan. Nah, dari sini waktu yang paling minimal adalah di antara keempat jadwal ini adalah 9. Nah, ini ada 2 lagi ya. Yang ini 9-nya di job 122, yang satu 9-nya di job 431. Nah, kita lihat antara job 122 ini, waktu mulainya ini adalah 6. Kemudian untuk yang 431 waktu mulainya adalah 8. Jadi untuk waktu mulai yang paling cepat di sini adalah 6, sehingga yang kita pilih adalah 122 ini. 122 ini kita jadwalkan sehingga ini kan 122, sehingga ini di mesin 2. Yang kita jadwalkan 122. Nah, seperti ini. Lalu kita buatkan chart waktu mulainya 6 di mesin 2 sampai 9. Mesin 2 ini 6 sampai 9. Ini job 1. Job 1 itu saya kasih warna biru. Jadi ini adalah 122. Kayak seperti ini. Kita lanjut lagi karena ini belum selesai. Masuk ke stage 9. Berarti kita update lagi di step mesin 1. Itu masih sama. Mesin 2. Mesin 2 karena udah jalan ini 122 di mesin 2. Di sini untuk waktu selesainya 9, antara 9 dengan 6. Yang di mesin yang maksimal adalah 9 ya. Jadi bisa mulai di waktu ke 9 untuk mesin 2. Lalu yang mesin 3 sama seperti ini. Lalu di sini untuk 122 ini kan sudah jalan. Jadi ini operasi berikutnya di operasi yang kedua. Jadi 13 berapa? Coba kita lihat di routing mesinnya. 133. Oke. Jadi ini kita tulis 133. Kemudian lainnya ini operasinya sama ya. 233. 331. Kemudian 431. Nah, waktu mulainya kita cek lagi. Untuk 133 ya maksimal dari waktu mulai dari mesin 3-nya di sini 7 dengan operasinya di sini kan sebelum 133 adalah 122 itu selesainya di 9.
Jadi yang maksimal antara keduanya adalah 9. Baru bisa mulai di waktu ke-9. Kemudian untuk operasi 233 di mesin 3 ini 7. Antara 7 dengan waktu mulainya di sini untuk 233 adalah 8. Oke. Kemudian ini maksimal dari mesin satunya di sini 8. Kemudian ini 8 juga. Ini maksimal dari mesin 1 dengan di sini 431, sini 8 ya. Sehingga ini seperti ini waktu mulainya. Kemudian ini kita isi waktu prosesnya. Kita lihat di 13 untuk matrik waktu proses 13 sini waktu prosesnya 2. Kemudian 23 waktu prosesnya 4. 31 untuk 33 sini waktu operasinya 3. Kemudian yang 43 waktu operasinya 1. Oke, selanjutnya kita hitung RJ-nya. Itu totalan waktu mulai dan waktu proses seperti ini, dan kita cek mana yang paling minimal. Yang minimal adalah 9 ya. 9 itu ada di jadwal di job 431 ini. Di mesin 1 yang kita jadwalkan, itu kita jadwalkan job 431. Nah, seperti ini. Lalu kita buatkan chartnya. Mesin 1 mulai dari 8 sampai 9. Mesin 1, 8 sampai 9. Oke. Ini job 4. Job 4 itu saya kasih warna orange. Empat, 3, 1. Nah, kemudian sudah, lalu kita lanjut ke stage berikutnya, stage 10. Kalau ditanya kapan Bu ini selesai? Selesai sampai semua tidak ada ST di sini ya, tidak ada jadwal yang tersedia untuk dijadwalkan. Selesainya sampai di situ. Di sini kan masih ada beberapa lagi di sini. Jadi kita ini belum selesai ya. Lanjut ke stage 10. Kita update lagi waktu mulai di step mesin 1 ya. Ini maksimal dari sebelumnya kan 8 dengan sudah digunakan ini 431, jadi baru bisa mulai di 9 sehingga maksimalnya dari 9. Mesin 1 kita update jadi 9 ya. Kemudian yang mesin 2-nya sini tetap mesin 3-nya juga tetap. Yang ini untuk set operasi yang mau dijadwalkan masih sama ini, 133, 233, kemudian 331. Nah, ini kita lihat 431 untuk job 4. Kita lihat di routingnya, job 4 ini hanya sampai operasi ketiga. Jadi sudah tidak ada operasi yang keempat lagi ya. Sehingga di sini 431 sudah tidak ada lagi dan sisanya hanya 3 ini. 3 set yang ingin dijadwalkan. Nah, lalu di sini kita mulai hitung lagi waktu mulai dari setiap job ini. Nah, ini kita lanjut lagi. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya.
Ya, jadi kita set dulu waktu mulainya. Ya. Seperti yang sebelumnya, jadi kita set dulu waktu mulainya. Ini di mesin 3. Jadi maksimal dari di mesin 3 ini 27. Kemudian ini adalah di operasi sebelumnya 133 ini waktu mulainya 9. Ya, sehingga waktu mulai untuk operasi 133 yang di stage 10 ini adalah 9. Kemudian kalau yang 233 maksimal dari mesin 3-nya waktu mulainya di 7 ini. Kemudian dengan di sini yang stage sebelumnya 233 itu mulai di 8. Jadi maksimalnya adalah 8. Kemudian yang 331 maksimal dari ini mesin 1 ya, mesin 1 berarti 9. Kemudian 331 di sini, stage sebelumnya adalah 8 waktu mulainya. Jadi maksimalnya adalah 9. Kemudian kita masukkan waktu proses untuk masing-masing job. Nah, seperti ini, lalu kita total menjadi RJ di sini. Nah, lalu kita cari yang paling minimal dari ketiga set jadwal ini, sehingga ini adalah yang paling minimal 11. 11 itu ada di sini, yang saya merah ini, sehingga yang kita jadwalkan kemudian adalah 133. Job 133 di mesin 3 ini kita set PST-nya adalah 133. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambar di chart. Di mesin 3 mulai dari 9 sampai 11 ya. 9 sampai 11. Ini operasi 133. Oke. Dari 9 ke 11. Nah, di sini warnanya biru. 133. Kita bisa lihat ya bahwa operasi selanjutnya di job 1 ini, di operasi yang ketiga, belum bisa mulai kalau operasi yang kedua ini belum selesai, jadi penjadwalannya sudah benar. Lalu di sini kita lanjut lagi untuk stage berikutnya, karena masih ada 2 jadwal yang belum dijadwalkan. Kita masuk ke stage 11. Ini berarti waktu mulai untuk mesin pertama masih sama ya, 9. Kemudian untuk di mesin yang kedua itu masih sama juga 9. Kemudian yang di mesin 3 itu berubah ya, maksimal antara 7. Sini waktunya sebelumnya dengan perubahan di mesin 3 setelah dilakukan set jadwal 133, ini waktu selesainya di 11. Jadi ini maksimalnya dari 11. Waktu mulai operasi di mesin 3 itu bisa dimulai di waktu ke 11. Kemudian nih sisa set jadwal yang tersisa ada 233, kemudian 331. Ya, karena kita lihat bahwa 133 ini merupakan operasi terakhir dari job 3. Job 3 ini operasi terakhirnya ada di mesin 1 dan jumlah operasinya hanya 3, sehingga sisa jadwalnya tinggal 233 dan 331.
Kemudian sekarang kita cek lagi waktu mulainya di mesin 3. Ini berarti maksimal dari waktu mulai mesin 3 di sini adalah 11 dengan 133 ini tadinya mulainya di 9. Sehingga ini 11 ya. Kemudian maksimal dari mesin 1 sini dengan 331 di sini 9. Nah, seperti ini. Sebentar. Untuk 233 ini tadi adalah ini ya 233 yang ini. Oke. Kemudian sekarang diisi waktu prosesnya. Nah, seperti ini terus kita hitung RJ-nya. Dan nilai yang paling minimal adalah 12. Sehingga ini yang kita jadwalkan adalah 331. Ini ada di 331 di mesin 1 di sini. Jadwalnya 331. Lalu kita gambar di mesin 1 mulai dari 9 sampai 12. Oke, mesin 1 dari 9 sampai 12. Nah, seperti ini job 3. Job 3 itu hijau. 331. Nah, seperti ini. Kemudian kita lanjut stage yang terakhir ya ini. Kita update lagi waktu prosesnya, waktu mulai di tiap mesin. Ini tadinya 9, sekarang diupdate karena sudah dijadwalkan 331 sehingga waktu bisa mulai di mesin 1 itu adalah 12 ya. Kemudian ini masih sama mesin 2 9, kemudian mesin 3-nya 11, dan ini jadwal tersisanya tinggal 233. Kemudian waktu mulainya jadi mesin 3-nya ini 11 dan waktu sebelumnya 11 ya. Jadi sini masih 11. Waktu prosesnya di sini 23 oke, 4. Nah, sehingga di sini paling detailnya ya, hanya tinggal satu, jadwalnya 15. Kita jadwalkan mesin 3 ini 233 yang terakhir. Jadi 233 di mesin 3 mulai dari 11 sampai 15. Kita gambarkan gencetnya. Ini job nomor 2, jadi warnanya kuning.
233 ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka ini sudah selesai ya. Jadi penjadwalannya sudah selesai, semua sudah dijadwalkan. Sehingga kalau kita lihat gambar ganjarnya seperti ini. Dan waktu max span ya. Sehingga kalau kita lihat max span-nya adalah di sini 15 ya, karena waktu penyelesaian terakhir semua job itu di angka 15. Oke, baik, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.